Oke minasang, kembali lagi bersama saya Filza Nur Afika. Di sini seperti biasa saya ingin menjelaskan beberapa bungkai. Yang pertama ada bentuk Naikei dan Zu. Artinya sama-sama bentuk negatif ya. Tidak atau tidak ada. Yang pertama ada perubahan Naikei dulu. Grup 1 itu masnya hilang, vokal I berubah menjadi A terus tambah nai. Contohnya ada kaimas jadi kawanai, ada hanashimas jadi hanasanai. Grup 2 nya itu masnya hilang, tinggal tempel nai terus tokubetsu dan kata kerja yang satu huruf kayak mimas. Contohnya ada tabemas jadi tabenai, mimas jadi minai. Grup 3 nya itu ada shimas jadi sinai, kimasnya jadi konai. Nah, nai ini itu bentuk dari arimaseng ya minasang. Jadi arimaseng itu jadinya nai, bukan aranai. Nai sendiri ini udah arimaseng artinya. Selanjutnya ada zu. Sama aja, grup 1 masnya hilang, I-nya jadi A, tinggal tempel zu. Contohnya ada kawazu, jadi dari kata kaimas. Ada hanasazu. Grup 2 nya sama aja mas, tinggal tempel zu ya, jadi tabezu, tidak makan. Grup 3 ini agak berubah, shimas itu jadi sezu, kimasnya jadi kozu. Nah di sini untuk arimasengnya ini perubahannya itu jadinya nashi. Bisa untuk kata benda juga. Selanjutnya ada bungkai naide, nani zuni, nani nashini, yang bisa kita artikan tanpa. Contohnya ada kawanaide mimashita, telah melihat tanpa membeli. Ada benkyou sezu ni tesu to shimasu, akan melakukan tes tanpa belajar. Benkyou nashi ni tesu to shimasu, akan tes tanpa belajar. Oh iya, untuk nashi ini biasanya untuk kata benda ya. Selanjutnya ada perubahan nara. Nara di sini kita pakainya futsuke ya, yaitu ada ru, ta, nai atau tai. Terus kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Artinya kalau nani si. Grup 1 perubahannya kaimas jadi kaimas nara. Di sini kenapa kita pakai mas? Ini hanya untuk penyopan aja ya minasang. Aslinya itu pakainya kaunara, tapi pakai mas juga bisa untuk lebih sopan. Grup 2 nya tabemas jadi tabemashita nara atau tabeta nara, sama aja. Grup 3 nya ada shimas shite ita nara atau kimas jite iru nara. Untuk kata sifat i-nya itu tetap ya, tidak hilang. Contohnya ada atsui nara, nggak hilang ya minasang kata i-nya. Kalau panas sih kayak gitu. Terus kata sifat na atau kata benda. Untuk kata sifat na sendiri, na-nya itu hilang. Jadi genki nara, kalau sehat sih, kayak gitu. Selanjutnya ada si ekikei, yang bisa kita artikan menyuruh, membuat, membiarkan, atau mengizinkan. Di sini ada 2 pola kalimat, yaitu nanani wa, nanani ni, nanani o, si ekikei. Yang kedua ada nanani wa, orang, terus o, nanani si ekikei.
Nanti kita tahu perbedaannya dari contoh ya. Kita ke perubahannya dulu. Grup 1 itu masnya hilang ya, terus I jadi vokal A ditambah semas. Contohnya ada kawasemas, menyuruh membeli, dari kata kaimas. Grup 2 nya itu masnya hilang, tinggal tempel sasemas, tabe sasemas, menyuruh makan atau mengizinkan makan, membuat makan, biarkan makan. Grup 3 nya itu shimasnya jadi sasemas, kimasnya jadi kosasemas. Nah, kita ke contohnya. Ibu menyuruh kakak membeli baju. Hahawa anini fuku o kawasemas. Yang kedua itu ada ibu menyuruh kakak membeli. Hahawa ani o kawasemas. Nah, perbedaannya itu di sininya aja ya minasan. Kalau nggak ada objek, itu orangnya kita jadikan objek. Selanjutnya ada bungkei misemas, misasemas, kimas, kisemas, kisasemas. Misemas sendiri artinya itu memperlihatkan, misasemasnya menyuruh melihat, kimasnya itu memakai, kisemas memakaikan, kisasemas menyuruh memakai. Contohnya ada cici ni shashin o misemas, memperlihatkan foto kepada ayah. Ninya ini kita artikan kepada karena sasarannya. Ayahnya ini sebagai sasaran, jadi ninya ini kita artikan kepada. Contoh misasemasnya ada imoto ni shashin o misasemas, menyuruh melihat foto kepada adik. Yang kimas ini biasa ya, fuku o kimas, memakai baju kayak gitu. Kisemas memakaikan, contohnya imoto ni fuku o kisemas, memakaikan baju kepada adik. Yang kisasemasnya imoto ni fuku o kisasemas, menyuruh memakai baju kepada adik. Di sini ada note ya. Bentuk si eki ini tidak dapat digunakan untuk atasan. Nah, yang si eki ya minasan, yang misasemas sama kisasemas. Selanjutnya bungkei si eki kei te kudasai. Nah, di sini bisa kita artikan tolong izinkan atau biarkan saya. Jadi di sini itu bungkei di sini itu maknanya itu kita meminta izin kepada orang lain untuk diri kita sendiri yang melakukannya. Contohnya, ikasete kudasai, tolong izinkan saya pergi. Berbeda dengan ite kudasai. Kalau ite kudasai kan ini menyuruh orang ya, tolong pergi gitu. Kalau ikasete kudasai memakai si eki ini, kita gitu yang melakukan, meminta izin kepada orang untuk diri kita sendiri yang melakukan. Kayak gitu ya minasan. Selanjutnya ada si eki kei te itadakemasu ka atau te itadakemasen ka, yang artinya dapatkah mengizinkan. Langsung ke contohnya aja. Ada kairasete itadakemasen ka, dapatkah mengizinkan saya pulang. Nah, selanjutnya ada bentuk si eki ukemi. Si eki terus ditambah perubahan ukemi juga, yang bisa kita artikan disuruh atau dibuat, diizinkan, dibiarkan. Grup satunya perubahannya itu masnya hilang ya, vokal i ganti ke a, tempel saremas atau seraremas. Nah, di sini bentuk aslinya itu sebenarnya itu seraremas ya minasan.
tapi disimpelkan, dibuat simple gitu, jadinya saremas. Contohnya ada kaimas, jadi kawasaremas gitu. Disuruh membeli artinya. Grup 2-nya ada masnya hilang, tempel saseraremas. Contohnya ada tabe saseraremas, disuruh makan. Grup 3-nya shimasnya itu jadi saseraremas, kimasnya jadi kosaseraremas. Selanjutnya ada bungkei wa nani nani ni nani o ninani si eki ukemi. Contohnya ada gakusei wa sensei ni hon o yomasaremashita. Mahasiswa telah disuruh membaca buku oleh sensei. Ninya ini kita artikan oleh, karena bertemu dengan pola kalimat di. Yomasaremashita, disuruh membaca, kan di kan ya, maka diartikan ninya nih oleh. Selanjutnya ada bungkei nainani teiru aidani. Ninya ini bisa kita ganti ke wa juga ya, sunnah ya ini minasan, yang artinya itu selama sedang. Contohnya ada nihong de, ini kurang nihong ya, kurang ni. Nihong de hataraite iru aidani zutto benkyou shimashita. Selama sedang bekerja di Jepang, telah belajar terus-menerus. Selanjutnya kita ke bungkei atau de sama atau. Sama aja kayak soste ya minasan. Artinya itu selanjutnya, nanti, lalu, setelah, kemudian. Nah, kalau kata kerja atau kata keterangan itu bisa kita artikan nanti. Contohnya, kita langsung ke contohnya aja, ada atau kaimas, nanti membeli. Nah, ada juga yang artinya setelah, tapi pakai kata kerjanya itu bentuk lampau tak, atau kata benda budi bubukan no, atau wa atau de, bisa wa bisa de yang setelah. Contohnya ada shigoto shita atau de, atau shigoto shita atau wa, setelah bekerja. Untuk kata bendanya ada shigoto no atau de, atau shigoto no atau wa, sama aja, setelah bekerja. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau ini kata benda, ini kata kerja. Selanjutnya ada bungkei atau STLW yang bisa kita artikan lagi. Laginya ini konteksnya sisa atau tinggal ya. S di sini artinya satuan, T-nya itu takaran yang misal. Contohnya ada atau ipong, 1 batang lagi, atau jupung 10 menit lagi. Gitu. Selanjutnya juga ada bungkei lagi juga, tapi di sini mata pakainya. Untuk mata sendiri ini untuk lagi yang berulang. Contohnya seperti mata ashita, besok lagi, karena besoknya masih ketemu, terus berulang. Mata raishu, minggu depan lagi, kayak gitu. Selanjutnya ada mau. Nah, mau di sini artinya lagi tapi bebas ya minasan. Bisa berulang, bisa sisa atau tinggal. Mau kalau ketemu kata kerja atau kata keterangan bisa kita artikan sudah juga. Kata kerjanya menggunakan take.
pakai ya minasan. Contohnya, mau nomimashita, sudah minum. Mau ikai, satu kali lagi. Kita lanjut, ada bungkei nai nani ta koto ga arimasu. Ru atau tai koto ga arimasu, nai koto ga arimasu. Ta koto ga arimasu artinya pernah. Ru atau tai koto ga arimasu artinya terkadang atau ada hal. Nai koto ga arimasu terkadang atau ada hal, sama aja. Langsung ke contohnya aja, ada Nihongo benkyou shita koto ga arimasu. Pernah belajar bahasa Jepang. Selanjutnya ada shitsumon suru koto ga arimasu. Ada hal yang dipertanyakan. Selanjutnya ada shitsumon shitai koto ga arimasu. Ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, di sini itu intermezzo aja ya minasan. Cara mengkatabendakan kata kerja dan kata sifat. Nah, kata kerja atau kata sifat tidak dapat bertemu langsung dalam partikel wa, ni, o, sama ga. Ga di sini artinya nya ya minasan, yang ga-nya itu. Harus dikatabendakan dahulu ya kata kerja kata sifatnya ini. Nah, caranya mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda itu bentuk mas ini ada bentuk futsu ini ada ru, ta, nai, tai. Nah ini untuk kata sifat i sama na. Ditempelkan dengan koto atau no atau kata benda itu sendiri. Koto atau no di sini artinya hal atau perihal. Contohnya ada taberu no, perihal makan. Taberu koto bisa juga, sama aja artinya. Untuk kata sifat i-nya atsui no atau atsui koto, perihal panas. Kata sifat na-nya kirei na no atau kirei na koto, perihal bersih, perihal cantik. Kata sifat i sama nanya nggak hilang ya minasan. Intermezzo selanjutnya ada perihal tomodachi ni aimasu. Nah, ni-nya ini itu artinya kepada. Karena aimasu di sini kan diartikannya menemui ya minasan. Jadi tomodachi di sininya itu sebagai sasaran, menemui kepada teman. Jadi sasaran selalu partikel ni. Berbeda dengan yang di bawahnya ini, tomodachi to benkyou shimasu, belajar dengan teman. Nah, bedanya itu kalau aimasu kan kalau tomodachi kan ini sasaran ya atau tujuan gitu. Kayak kita nih pergi nih menemui teman kan. Jadi kayak ke gitu loh. Kayak ke yang contohnya gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Nah, itu kan tujuannya kan sekolah ya. Nah, sama aja kayak gini. Tomodachi ni aimasu, menemui kepada teman. Karena temannya ini tujuan. Kita menemuinya ini menemui teman kan, gitu. Selanjutnya ada okane o wasuremashita. Yang artinya itu melupakan uang, bukan lupa uang ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu.